Ryan gak masuk juga Senin. Sama Sarah. Waktu itu saya izin pulang itu pada pertemuan di daerah. Ini saya sudah baik. Ngapain kamu Kementerian Agama? Mengurus haji aja. Kirain mau nikah Pak. Gitu ya. Yang belum sempat datang ke proyek, ke pameran proyek kelas 12 kemarin, itu kalian boleh searching, boleh lihat di YouTube ya. Nanti kamu tinggal cari linknya, proyek fisika SMA Negeri 2 Depok. Kamu pilih salah satu videonya, lalu bikinkan resume. Bisa? Alexa ya? Mana tadi Alexa? Ya, cari di YouTube ya. Siap. Oke anak-anak, kita lanjut Pak. Jadi hari ini kita seksi diskusi Pak. Kita sudah bahas pemanasan global di bagian akhir, yaitu pengendalian pemanasan global. Anak-anak sebelumnya sudah menyiapkan PPT-nya dan kita akan menyimak penjelasan dari kelompok 9. Oke, silakan. Kelompok 9. Oke. Menurut ya dari nomor absen yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bu Tadi dan Pak Wawan. Jadi pada kesempatan hari ini kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai pengendalian pemanasan global. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan energi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azila Sukro. Nama saya Kaisa Suspegora. Saya Fatih Satria Winanto. Saya Maruf Fernando Saturi. Dan saya Naura Anissa Syukro. Jadi untuk materi yang pertama, ada apa sih itu pemanasan global? Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, pemanasan global atau global warming adalah proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Lalu yang kedua ada efisiensi energi. Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam penggunaan peralatan atau bahkan sistem yang dibutuhkan energi. Nah, kemudian di sini ada contoh tiga produk efisiensi energi. Yang pertama ada charger otomatis, yang kedua ada panel surya, dan yang terakhir ada lampu LED. Nah, untuk charger otomatis, jadi charger otomatis ini adalah charger yang berhenti secara otomatis mengisi daya baterai ketika baterai handphone sudah penuh. Jadi sehingga tuh kita dapat mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua ada panel surya. Nah, panel surya ini kan seperti yang kita ketahui berasal dari sumber energi matahari yang terbarukan. Sehingga kita tuh hanya memerlukan sedikit atau tidak sama sekali energi listrik dari batu bara. Nah, yang terakhir itu ada lampu LED. Nah, energi yang dibuang oleh lampu LED dalam bentuk panas itu jauh lebih sedikit dibandingkan energi yang dibuang oleh lampu pijar. Sehingga lampu LED ini memiliki efisiensi energi 6 kali lebih banyak dibandingkan lampu pijar. Nah, lampu LED ini juga dapat digunakan 25 kali lebih lama dibandingkan lampu pijar. Selanjutnya ada manfaat efisiensi energi. Yang pertama itu ada mengurangi laju perubahan iklim. Jadi dari proses penggunaan batu bara dan minyak bumi itu dapat menimbulkan polusi yang dapat menimbulkan itu gas rumah kaca yang dapat membuat lapisan ozon itu menipis. Jadi terjadinya pemanasan global. Dan ini akan berefek pada sinar matahari yang masuk ke dalam bumi juga. Ya, jadi solusi untuk mengurangi laju perubahan iklim itu dengan menggunakan metode efisiensi energi. Jadi dengan efisiensi energi kita dapat menggunakan bahan alternatif seperti contohnya itu biodiesel, terus seperti alatnya itu seperti panel surya, lampu LED yang jauh lebih hemat dengan lampu pijar dan lain sebagainya. Itu dapat mengurangi laju perubahan iklim secara signifikan. Yang kedua
kedua itu meningkatkan kesehatan masyarakat. Tentunya dengan berkurangnya polusi yang timbul dari pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara dan minyak bumi, itu pastinya penyakit yang timbul dalam masyarakat juga berkurang. Yang itu seperti penyakit pernafasan pada paru-paru. Yang ketiga itu ada mengurangi polusi. Mengurangi polusi itu dari penggunaan bahan alternatif seperti yang saya sebutkan barusan, itu dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik yang dapat menyebabkan penyakit penyakit pernafasan tadi. Nah, dengan menggunakan solusi metode efisiensi energi, kita dapat menggantikan bahan-bahan yang tidak terbarukan menjadi yang terbarukan, yang seperti tadi saya sebutkan tadi. Jadi polusi yang timbul dari pabrik-pabrik untuk kegiatannya itu menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Keempat itu ada hemat energi. Jadi dari penggunaan bahan-bahan yang terbarukan yang lebih hemat itu, kita dapat menghemat energi. Justru dengan hemat energi kita juga dapat mengurangi biaya operasional yang ada pada pabrik-pabrik. Jadi tagihan atau biaya yang ada pada pabrik untuk menjalankan pabrik tersebut itu berkurang secara otomatis. Nah, kemudian ada penerapan efisiensi energi. Yang pertama adalah rumah tangga atau ini juga menambahkan inflasi atap bangunan untuk meregulasi suhu ruangan supaya tidak terlalu panas saat musim panas dan tidak terlalu dingin saat musim dingin. Ini mengurangi penggunaan AC dan penghangat ruangan sehingga menyimpan energi. Lalu yang kedua ada dalam industri, mengganti peralatan mesin yang ketinggalan zaman. Peralatan dengan teknologi baru biasanya sudah memiliki efisiensi yang jauh lebih baik. Dan sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, lanjutkan, silakan diskusi. Boleh juga pertanyaan dari Nama saya Derian dari kelompok 2. Pertanyaannya itu apa saja kegiatan sehari-hari yang menyebabkan energi itu habis? Oke, yang dapat menyebabkan energi habis itu seperti penggunaan AC yang berlebihan, itu dapat mengurangi energi listrik. Yang kedua itu penggunaan bahan bakar fosil. Ya, kan karena fosil itu langka ya untuk ditemukan dan dicari, itu tentunya akan membuat sumber daya alam yang ada pada bumi ini berkurang dan juga langka kan. Jadi itu dapat mengurangi energi yang ada di bumi. Yang ketiga itu penggunaan bahan bakar yang seperti untuk menggerakkan pabrik yang seperti minyak bumi dan juga batu bara untuk menggerakkan pabrik. Itu kan ketersediaan pada batu bara dan minyak bumi itu kan sangat terbatas. Jadi kita nggak bisa selalu mengandalkan bahan-bahan tersebut. Jadi pastinya atau tentunya bahan tersebut akan langka dan kita akan sulit untuk mencari bahan alternatifnya jika terus masih menggunakan bahan yang langka dan juga sulit. Bisa jawab? Terima kasih Derian atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik ya. Ya, efisiensi. Perkenalkan, saya Kevin dari kelompok 10. Nah, tadi kalian udah menjelaskan itu kan rata-rata di bidang industri ya. Nah, apa sih faktor atau mengapa industri itu sering berfokus pada meningkatkan efisiensi nih, energi? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, mengapa sih industri lebih sering berfokus pada efisiensi energi? Nah, pastinya tuh industri lebih berfokus pada efisiensi energi. Yang pertama, dapat mengurangi biaya produksi. Yang kedua, dapat meningkatkan keberlanjutan hidup. Dan yang ketiga, dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sama lagi ya. Baik ya.
efisiensi energi dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Jadi cara efisiensi energi meningkatkan keberlanjutan lingkungan itu dengan cara mengurangi konsumsi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca. Jadi dengan kita menggunakan energi yang lebih efisiensi itu, kita tuh dapat memaksimalkan manfaat dari sumber daya alam yang terbatas itu. Kita juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan kita tuh dapat menciptakan pola hidup yang lebih menciptakan keberlanjutan hidup itu dan ramah lingkungan. Apakah terjawab, Aisyah? Terima Oke kasih. ya, sesi tanya jawabnya cukup untuk diskusi kali ini. Jadi maksud utama dari efisiensi energi itu ya bagaimana caranya kita efisien dalam menggunakan energi, terutama energi yang hasil pemakaiannya itu menyebabkan pemanasan global. Oke, seperti contohnya